PLN Banyuwangi lakukan sosialisasi dan edukasi keselamatan dan ketenagaan listrikan terhadap puluhan warga Desa Wringrejo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Dalam acara itu, mereka diberi pemahaman tentang bahaya penggunaan listrik tak sesuai standar dan kemudian laporan keluhan pelanggan via aplikasi PLN Mobile. Materi keselamatan dan ketenagaan listrikan itu disampaikan petugas OLP Genteng dalam beberapa sesi lewat sebuah acara yang berlangsung di Pendopo Desa Wringrejo, Gambiran, Banyuwangi, Selasa 28 Mei 2024. Pada sesi awal, warga yang berasal dari berbagai elemen serta tokoh masyarakat ini diberi pemahaman 4 pilar keselamatan ketenagaan listrikan. Di dalamnya meliputi keselamatan kerja, keselamatan umum, keselamatan lingkungan, dan keselamatan instalasi. Di sesi ini, PLN menekankan akan bahaya pemasangan baliho dan menanam pohon dekat jaringan listrik. Ditekankan juga bahwa radius aman pemasangan maupun penanaman baliho berjarak 3 meter. Selain itu, pada sosialisasi yang dilakukan PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jatim UP3 Banyuwangi ini, materi berupa bahaya bermain balon udara dan layang-layang dekat jaringan listrik juga disampaikan. Supaya mudah dipahami, edukasi dilaksanakan dengan menampilkan sejumlah video peristiwa yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Banyuwangi sendiri. Dalam kegiatan itu, PLN juga memberikan tips aman memakai peralatan listrik rumah tangga sesuai standar nasional Indonesia dan pemasangan instalasi listrik rumah tangga sesuai standar. Materi lain, para peserta juga diberi pemahaman untuk tidak panik kalau terjadi korsleting listrik. Teknis mengatasi pun diberikan utuh dari pemateri, baik penanganan secara mandiri sesuai standar keselamatan maupun menggunakan aplikasi PLN Mobile lewat sistem pelaporan terjadinya gangguan listrik lewat sentuhan. Manajer PLN OLP Genteng Mustafa Kurniawan menyebut, lewat sosialisasi ini masyarakat bisa melakukan mitigasi resiko apabila melakukan aktivitas di dekat jaringan listrik. Mereka juga dirangsang untuk mulai menggunakan aplikasi PLN Mobile sehingga keluhan terkait layanan bisa langsung disampaikan lewat satu genggaman. Mustafa pun menyinggung masih banyaknya peristiwa pencurian aset milik PLN yang marak sepanjang tahun 2023. Oleh karena itu, lewat sosialisasi ini pihaknya mengharapkan warga ikut berperan aktif menjaga dan berkenan melakukan pelaporan kalau ada petugas mencurigakan yang mengatasnamakan dari PLN. Oke, alhamdulillah terlaksana dengan baik dan lancar. Terkait poin-poinnya yaitu satu terkait dengan promo yang ada di PLN. Yang kedua terkait dengan bahaya ketenaga listrikan, dan itu pun semoga tersampaikan dengan baik dan masyarakat jadi lebih tahu terkait dengan bahaya-bahaya listrik. Nah, yang ketiga terkait dengan tertib pembayaran rekening listrik tagihan, yaitu sebelum tanggal 20 setiap bulannya sudah harus membayar. Alhamdulillah dengan dialog dengan warga ada beberapa pertanyaan, yaitu terkait satu kabel SR yang terkelupas. Nah, itu nanti kami arahkan melalui PLN Mobile untuk ditindaklanjuti. Dan yang kedua terkait dengan tegangan drop, dan alhamdulillah sudah beberapa hari ini kami proses untuk penormalannya. Berarti lewat kegiatan ini selain sosialisasi juga menyerap keluhan dari warga seperti itu ya? Oke, makanya kami adakan, kami sosialisasikan door to door kalau bisa. Jadi dari beberapa kita sudah 10 desa kalau nggak salah, 10 desa lebih kami sudah lakukan untuk pendekatan seperti ini. Saya targetnya semua desa, semua kecamatan yang ada di wilayah kerja PLN Genteng harus saya datangi. Kami berharapnya dengan adanya sosialisasi ini, warga juga lebih aware terhadap aset-aset kami yang ada di gardu, kabel-kabel. Jadi ketika ada orang atau oknum yang mendekati gardu dan tidak memakai pakaian resmi dari PLN, kami berharapnya bisa membantu kami untuk melaporkan. Dan itu laporannya bisa langsung ke via WA, langsung ke kepala desa, atau langsung ke kami juga bisa. Sementara itu, Kepala Desa Wringrejo Muadi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan PLN ini dan ia pun mengharapkan supaya warganya mulai sadar akan pentingnya menjaga keselamatan diri apabila beraktivitas di dekat jaringan listrik. Muadi mengatakan sejumlah keluhan pun disampaikan peserta saat sesi dialog dibuka dan dijawab langsung oleh PLN. Menurutnya, keluhan itu akan segera diatasi dan sedang dalam proses pembenahan pada jaringan di salah satu dusun.
Saya sangat terima kasih sama PLN. Barusan ada informasi dan sosialisasi ya. Dan sangat terima kasih sehingga masyarakat ini sedikit banyak mengenal tentang listrik, tentang bahayanya listrik. Tadi ada edukasi beberapa terkait masalah di desa, itu seperti apa Pak? Di listrik di desa seperti apa? Apa namanya? Terkait permasalahan yang ada di desa tadi terkait listrik ada apa namanya? Yang voltase menurun di suatu dusun. Tadi sudah saya usulkan, insya Allah minggu-minggu ini dikerjakan. Akan tambahan gardu gitu. Dengan harapan ada kegiatan ini, apa yang bisa dilakukan? Dengan adanya kegiatan ini apa harapannya? Harapannya ini akan menjadi apa namanya, masyarakat kami malah lebih tahu tentang listrik, sehingga tidak akan apa namanya, tidak sampai terjadi beberapa waktu yang lalu terjadi sampai orang meninggal karena kesengat listrik. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada. Dan kemudian juga masalah layang-layang tadi sudah dijelaskan banyak sama Pak Mustafa. Insya Allah nanti masyarakat akan sadar, tidak akan ngumpul ini layang-layang meneh. Oke. Soalnya posisi desa Wringin ini dekat dengan instalasi besar ya Pak? Iya betul. Jadi kita harus betul-betul selalu ada pembinaan pada masyarakat. Ditargetkan seluruh desa yang berada di bawah layanan ULP Genteng akan mendapatkan edukasi dan sosialisasi K2 ini. Mengingat luasan wilayah yang dicakup, kegiatan akan dikencarkan PLN Banyuwangi ULP Genteng dengan turun langsung secara door-to-door ke rumah pelanggan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.